Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Suara Hati Semesta. Sahabat, pada episode sebelumnya, kita telah menyelami kepekatan malam di Jazirah Arab. Kita melihat bagaimana Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim dipenuhi berhala, fanatisme suku yang memicu banjir darah, dan tradisi kelam yang menindas kaum lemah. Jazirah Arab, tanah yang terlupakan oleh Romawi dan Persia itu, seolah sedang tenggelam dalam lumpur kehancuran moral yang amat pekat. Dunia saat itu benar-benar lelah. Manusia hidup tanpa cahaya petunjuk kenabian selama berabad-abad. Keadilan hanyalah mimpi, dan ketakutan akan tahayul menyelimuti hati setiap insan. Tidak ada yang menduga bahwa di tengah gurun pasir yang gersang dan di balik masyarakat yang jahil ini, Allah sedang mempersiapkan sebuah peristiwa terbesar dalam sejarah manusia. Sebuah peristiwa yang tidak hanya akan mengubah nasib bangsa Arab, tapi akan mengubah arah seluruh peradaban dunia. Dunia sedang menanti fajar. Setelah malam yang begitu panjang dan gelap, tibalah saatnya Allah menurunkan rahmat-Nya yang terbesar. Hari ini, kita akan masuk ke dalam momen yang paling agung, paling harum, dan paling dinantikan oleh bumi dan langit. Kita akan menyaksikan detik-detik kelahiran seorang insan yang akan membawa cahaya kebenaran, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersiaplah untuk merasakan keharuman kisah ini. Namun sahabat, sebelum cahaya itu terbit, panggung sejarah harus dibersihkan terlebih dahulu. Di tahun yang sama dengan rencana kelahiran sang Nabi, Jazirah Arab diguncang oleh ancaman besar dari luar. Dari selatan, Abrahah, penguasa Yaman yang didukung Kekaisaran Aksum, datang dengan pasukan gajah yang mengerikan. Ambisinya hanya satu, meruntuhkan Ka'bah di Mekah agar pusat spiritual dan perdagangan berpindah ke gereja Mekah yang ia bangun di Sana'a. Abrahah datang dengan kesombongan luar biasa. Penduduk Mekah yang tidak memiliki kekuatan militer sepadan terpaksa menyingkir ke perbukitan. Abdul Muthalib, kakek sang Nabi, datang menemui Abrahah bukan untuk memohon keselamatan Ka'bah, melainkan meminta unta-untanya dikembalikan. Ia berkata dengan wibawa dan keyakinan, "Aku adalah pemilik unta ini, sedangkan Ka'bah itu ada pemiliknya sendiri yang pasti akan melindunginya." Dan benarlah keyakinan itu. Saat pasukan gajah mulai bergerak maju untuk menghancurkan Ka'bah, gajah-gajah itu mendadak mogok dan enggan melangkah ke arah kota suci. Pull the ropes! Move forward! Tiba-tiba, langit Mekah menghitam. Bukan karena badai pasir, melainkan kawanan burung ababil yang diutus oleh Allah. Mereka menjatuhkan batu-batu panas dari neraka yang menghancurkan pasukan Abrahah bagaikan daun-daun yang dimakan ulat. Peristiwa ini diabadikan selamanya dalam surah Al-Fil.
Peristiwa tahun gajah ini bukanlah kebetulan semata. Ini adalah cara Allah membersihkan panggung sejarah. Allah menunjukkan kepada seluruh jazirah Arab dan juga kepada dunia bahwa Mekah adalah tanah suci yang dilindungi langsung oleh langit. Panggung telah disterilkan dari ancaman kekuatan militer luar. Suasana kini menjadi sunyi, damai, dan penuh antisipasi menyambut kelahiran insan termulia. Namun, di tengah persiapan langit itu, ada duka yang menyelimuti sebuah rumah sederhana di Mekah. Aminah binti Wahab, seorang istri muda yang tengah mengandung, harus menerima kenyataan pahit. Suami tercintanya, Abdullah, meninggal dunia dalam perjalanan dagang ke Syam dan dimakamkan di Yatsrib. Bayi yang dikandung Aminah telah menjadi yatim bahkan sebelum ia melihat dunia. Sebuah ujian awal bagi manusia yang kelak menanggung beban umat. Waktu pun berlalu hingga tiba bulan Rabiul Awal. Di suatu malam yang tenang, menjelang fajar menyingsing, sejarah mencatat momen yang paling bercahaya. Aminah melahirkan bayinya. Diriwayatkan bahwa saat bayi itu lahir, sebuah cahaya terang memancar dari diri Aminah. Begitu terangnya hingga seolah menyinari istana-istana di negeri Syam yang jauh. Cahaya kebenaran itu akhirnya menyentuh bumi. Kelahiran ini tidak hanya dirasakan di Mekah. Jauh di timur, istana Ctesifon milik Kekaisaran Persia yang kita bahas di episode sebelumnya berguncang hebat hingga 14 balkonnya runtuh. Api suci sesembahan kaum Majusi yang telah menyala ribuan tahun tiba-tiba padam seketika. Raksasa-raksasa dunia seolah diberi tanda peringatan dari langit. Masa kejayaan kezaliman kalian telah berakhir. Sang pembebas telah lahir. Pagi harinya, kabar gembira itu sampai kepada Abdul Muthalib. Kesedihannya atas kepergian putra kesayangannya, Abdullah, seakan terobati. Dengan penuh sukacita, ia menggendong cucu yatimnya itu dan membawanya ke dalam Ka'bah. Di hadapan Tuhan yang memelihara Ka'bah, Abdul Muthalib bersyukur atas karunia besar ini. Ia memandangi wajah bayi yang bersinar itu dengan penuh kebanggaan dan kasih sayang. Ketika ditanya oleh pemuka Quraisy siapa nama yang akan diberikan kepada bayi itu, "Wahai Abul Harits, sungguh indah cucumu ini. Nama apa yang akan engkau berikan padanya? Mengapa engkau tidak menggunakan nama dari leluhur kita? Aku memberinya nama Muhammad. Aku menamainya karena aku berharap ia akan dipuji oleh Tuhan di langit dan dipuji oleh manusia di bumi." Abdul Muthalib menjawab dengan sebuah nama yang sangat asing di telinga bangsa Arab saat itu, Muhammad. Orang-orang heran dan bertanya, mengapa tidak menggunakan nama leluhur mereka? Abdul Muthalib menjawab, "Aku berharap ia akan dipuji oleh Tuhan di langit dan dipuji oleh manusia di bumi." Sebuah nama yang kelak menjadi doa dan kenyataan. Sesuai dengan tradisi kaum bangsawan Arab saat itu, bayi-bayi yang baru lahir di kota Mekah tidak dibesarkan di dalam hiruk-pikuk kota. Mereka diserahkan kepada ibu susuan dari suku pedalaman gurun atau Badiyah. Tujuannya jelas, agar bayi-bayi ini tumbuh di lingkungan dengan udara yang bersih, fisik yang tahan banting, dan yang paling penting, menguasai bahasa Arab yang paling murni dan fasih. Tibalah musim di mana rombongan ibu susuan dari kabilah Bani Sa'ad datang ke Mekah. Mereka adalah wanita-wanita pedalaman yang sengaja mencari bayi dari keluarga kaya untuk disusui
dengan harapan mendapatkan upah yang besar dan hadiah berlimpah dari orang tua sang bayi. Mereka mendatangi rumah-rumah pembesar Quraisy mencari bayi yang menjanjikan keuntungan materi. Satu persatu ibu susuan ditawari untuk mengasuh bayi Aminah. Namun, begitu mereka mengetahui bahwa bayi itu adalah seorang anak yatim yang ayahnya telah tiada dan kakeknya harus menanggungnya, mereka menolaknya. Mereka berpikir, apa upah yang bisa diharapkan dari seorang anak yatim? Mereka semua berpaling meninggalkannya. Bayi Muhammad SAW dibiarkan menunggu, karena Allah sebenarnya telah menyiapkan sosok ibu susuan yang paling istimewa untuknya. Halimah As-Sa'diyah. Dia datang ke Mekah dengan hati cemas. Negerinya sedang dilanda kemarau panjang, ternak-pernaknya kering, dan dia sendiri kekurangan ASI untuk menyusui bayinya sendiri. Semua ibu susuan lain telah menolak Muhammad karena dia yatim. Mereka takut tidak mendapatkan upah yang layak. Akhirnya, karena tidak ada bayi lain yang tersisa, Halimah terpaksa mengambil Muhammad. Dan disitulah keajaiban terjadi. Sahabat Suara Hati Semesta, mari kita bayangkan. Saat Halimah menggendong Muhammad, rasa lapar dan putus asa seketika lenyap. ASInya yang tadinya kering langsung mengalir deras. Tidak hanya untuk Muhammad, tapi juga untuk bayinya sendiri. Suaminya terkejut melihat unta mereka yang kurus, tiba-tiba ambingnya penuh dengan susu. Mereka makan dan minum malam itu dengan kekenyangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Suaminya berkata, "Wahai Halimah, demi Allah, sungguh engkau telah mengambil anak yang penuh keberkahan." Dan keberkahan itu tidak berhenti malam itu. Saat mereka kembali ke kampung halaman, tanah Halimah yang tadinya gersang langsung berubah menjadi subur. Ternak-ternak mereka pulang dengan perut kenyang dan air susu yang melimpah, sementara ternak tetangga mereka tetap kelaparan. Halimah mengasuh Muhammad kecil dengan penuh cinta di tengah keajaiban yang tak henti-hentinya. Misi Panduan Langit dimulai. Sahabat Suara Hati Semesta, kelahiran Muhammad SAW adalah titik balik sejarah. Dunia tidak lagi sama setelah fajar di bulan Rabiul Awal itu. Skrip jahiliyah yang panjang dan kelam kini sedang menuju akhir. Panggung yang disiapkan melalui runtuhnya Romawi dan Persia dan kondisi jazirah Arab yang jahil kini telah diisi oleh sang pemeran utama. Muhammad kecil tumbuh dengan perlindungan Allah, tanpa ternoda oleh kebusukan masyarakat sekitarnya. Kisah kelahiran ini bukan sekedar cerita masa lalu, tapi pengingat bagi kita semua bahwa di tengah kegelapan pekat sekalipun, Allah selalu mampu mendatangkan cahaya. Cahaya itu kini telah tiba, siap untuk tumbuh dan menyinari seluruh alam. Di episode berikutnya, kita akan menyelami masa kecil sang Nabi, momen kepergian ibu dan kakek tercinta, hingga bagaimana dia tumbuh menjadi seorang pemuda yang bergelar Al-Amin, yang terpercaya. Terima kasih telah menyimak kisah agung ini. Jika Anda merasakan keharuman kisah ini, jangan lupa untuk mendukung kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak hati yang terterangi oleh sejarah Islam. Saya narator Suara Hati Semesta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.